Halo pemirsa, kembali bersama saya Alvin Lim dan sebelah kanan saya adalah Bapak Sadan Sitorus yang juga adalah seorang advokat di LQ Indonesia Law Firm. Kali ini di dalam channel LQ Jakarta Center kami mau menyampaikan beberapa opini hukum kami dan pendapat tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Silakan Bang. Ya, jadi kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, ketika melihat video ini, kalian bisa melihat bahwa memang sistem penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena memang penegakan hukum itu sendiri masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga tidak akan pernah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum tengah masyarakat. Gitu ya Bang ya? Iya. Jadi saya tadi kaget, Pak Alvin, beberapa hari ini saya dikirimi oleh beberapa rekan dari pertemanan saya, dan juga saya melihat langsung juga di beberapa media juga saya lihat bahwa ada semacam pergerakan yang saya bilang tidak secara alami. Saya banyak melihat bahwa ada bunga papan yang beredar di mana-mana. Nah, saya cuma hanya menganalogikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini? Apakah kemudian orang-orang yang jujur yang membela masyarakat banyak lalu dipersekusi, diberi ketidakadilan, atau memang ketidakadilan itu dibiarkan saja? Ya, sehingga ibaratkan bunga, dia mekar. Ya, kalau dibiarkan secara begitu, tidak ada yang vokal seperti Pak Alvin ini, ya mau dibawa kemana hukum Indonesia? Saya sangat kaget sebenarnya, apalagi belakangan ini Pak Alvin, media-media hampir seluruh di Indonesia mengabarkan tentang jaksa-jaksa melaporkan Pak Alvin. Nah, saya kaget kenapa? Kenapa sampai sebegitunya anti kritik kejaksaan tersebut ya? Seharusnya ketika menjadi mitra daripada kita, ya apapun kritiknya itu menjadi perubahan, ya kan? Ketika dia dikritik, tentu harus secara alami juga dia melihat apakah saya benar atau salah. Saya juga tidak membenarkan semisal ketika Pak Alvin, saya sudah melihat videonya Pak Alvin. Saya melihat video Pak Alvin, melihat bahwa Pak Alvin mengkritisi, ya, dengan video itu Bapak bilang kejaksaan sarang mafia. Sebenarnya poinnya bukan di situ, menurut saya. Poinnya bukan di situ, tetapi poinnya apakah kejaksaan ketika dikritik mau berubah atau tidak, ya kan? Lalu sebenarnya begini, ini kan kejaksaan ini kan semua terintegrasi kepada Kejagung ya. Betul. Artinya mereka akan berbuat sesuai dengan perintah atasan. Betul. Itu kan SOP-nya. Betul. Berarti secara tidak langsung kami menduga Kejagung sendiri yang menyuruh-nyuruh itu kejaksaan itu untuk melaporkan Pak Alvin. Jadi memang udah ada statement Pak Bang di Tribun. Jadi diwawancara ditanya, kamu lapor kenapa? Perintah pimpinan katanya. Itu sangat lucu. Bagi ya? saya sangat lucu. Jadi begini, kalau pejabat publik saja hari ini anti kritik, ya sadar diri lah. Sadar diri, maksudnya udah Anda mundur saja jadi Kejagung gitu loh. Iya, kalau nggak berani dengerin kritik masyarakat, mau gimana lagi? Kalau dia anti kritik, mundur saja jadi jabatan Kejagung, itu hal yang sederhana. Ya, lalu di sini sebenarnya Presiden melihat Pak Jokowi bahwa ada sosok berani seorang Alvin Lim yang memberikan perubahan di wajah penegakan hukum gitu. Kenapa Pak Presiden nggak lantik aja Pak Alvin jadi Kejagung toh? Nah, itu dia. Nah, itu mungkin lebih bisa merubah warna. Ya, kita ingin sebenarnya begini, saya sebagai lawyer Pak, saya tidak menampilkan terkait dengan adanya oknum-oknum menyalahgunakan kewenangan. Saya tidak menampilkan hal itu. Pasti ada toh di setiap institusi. Wah, pasti ada Pak. Di situ. Sekarang kalau kita mau belajar, baru-baru ini ada seorang pengacara dan juga sering memberikan edukasi di dalam program konten-konten YouTube-nya, Yosip Parera, kita sebut saja nama.
Betul. Kurang kredibilitas apa beliau ini? Betul. Tapi Advokat juga. Ya, advokat juga. Tapi kemudian karena sistem yang sangat bobrok ini terpaksa Betul. dia harus mengalami pil pahit tersebut. Kan perkara ini bisa murni, bisa murni. Tapi yang saya lihat harus koordinasi dengan ini, ketemu dengan ini. Nah, itu yang mempengaruhi terhadap kredibilitas seorang pengacara. Dan jika tidak ada misalkan sosok Alvin Lim yang kritis dengan hal itu, ya kami diperdaya. Pengacara-pengacara Indonesia diperdaya gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang begitu? Jadi gini, seharusnya kejaksaan ini berbenah. Betul. Ketika ada seorang Alvin Lim mengkritisi, berbenahlah. Bukan anti kritik, melaporkan. Jadi sebenarnya memang kehadiran Pak Alvin memberikan kritik kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sangat bagus menurut saya. Itu memang harus kita perjuangkan. Dan memang pengacara harus bersatu seluruh Indonesia, Pak. Betul. Bersatu melawan ketidakadilan tersebut. Melawan oknum. Melawan oknum, bukan melawan institusi. Institusi itu adalah benda mati yang tidak akan bergerak sama sekali dan hanya dijalankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Nah, itu presiden buruk bagi saya. Ini kan institusi penegak hukum. Wajah negara ini adalah di penegakan hukum, ya. Equality before of law. Bahwa hukum adalah merupakan panglima tertinggi di negara kita. Lalu ketika hukum itu sendiri diobok-obok, apakah kita yang mengerti tentang hukum melakukan pembiaran? Nggak boleh. Nah, di situ masalahnya. Iya. Di situ masalahnya kalau saya melihat. Nah, Jadi ya menarik tadi yang Bang Sadan bilang ya. Kalau yang saya bilang sebenarnya, yang saya lihat Bang, sebenarnya sistem kita ini yang udah bobrok. ya? Orang selalu ngomong hukum. Saya lihat di kantor polisi bukan hukum yang digunakan tapi uang sogok. Kita lihat di kejaksaan yang digunakan bukan hukum tapi uang sogok. MA kemarin baru ditangkap. Abang udah dengar belum kata-kata Josep Parera? Ini bagi pemirsa yang belum dengar, saya setelkan dikit nih 1 menit nih ketika dia ditangkap nih. Jadi disinilah kita bisa mengetahui ya kan esensi dari kritik kejaksaan sarang mafia. Apa sih yang dimaksud dari kejaksaan sarang mafia? Kejaksaan Agung ini adalah sebuah tempat, di mana tempat itu tempat terjadi, ya kan, tempat terjadi mafia itu berarti kan ada dugaan transaksi jual beli, ya jual beli kasus gitu istilahnya lah. Nah, kenapa bisa terjadi transaksi jual beli kasus? Karena seperti yang dibilang oleh Mahfud sendiri bahwa sekarang ini korupsi ini udah merajalela, gratifikasi ini udah merajalela, sudah melibatkan semua. Jadi sebenarnya bukan jaksa doang, advokat, polisi, jaksa, dan hakim juga berpengaruh di situ. Jadi ada oknum-oknum di sana. Makanya disinilah sarang tempat terjadinya mafia dan hal-hal tersebut terjadi, Bang. Dan itu sangat jelas ketika disebut oleh Josep Parera ketika beliau ditangkap nih, ya kan, dia langsung minta maaf. Dan bukan cuma minta maaf, yang membuka mata saya adalah apa yang dia sebutkan di situ, ya kan, bahwa dia ini adalah korban juga, korban dari sistem yang sudah buruk, ya, dimana orang ini mau nggak mau harus terkena di situ. Nih videonya biar supaya teman-teman bisa melihat dikit, karena kalau kita nggak lihat kita nggak akan ngerti ya. Nggak akan ngerti di situ maksudnya kenapa sih seperti itu. Dan ini juga dia ngomong dia nggak sendiri ketika dia ditangkap, dia nggak sendiri, nggak pernah ada OTT kayak begitu tuh sendiri, ada yang nyuap, ada yang disuap di situ, ya. Iya. Jadi yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek. Ini dia langsung bilang tadi, inilah sistem yang buruk di negara kita. Ya. Maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap
aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Jika Dengar ya, dari bawah sampai atas harus mengeluarkan uang. lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Jadi yang Anda mau katakan bahwa Anda... Ya, jadi ini yang tadi saya sebutkan adalah pertama beliau mengakui ya, ini adalah sistemnya Pak. Jadi sistem yang digembar-gemborkan, kalau kejaksaan merasa dirinya itu suci, itu berarti mereka sudah gila, kalau menurut saya. Kenapa? Sorry, belum lama kemarin ada kasus Pinangki, dan terakhir saya lihat Pinangki itu masih jaksa dulu. Ya, Benar kan? Dulu jaksa kan? Masih menerima gaji toh? Masih menerima gaji. Iya. Nah, sekarang Pinangki itu dia terima suap nggak dia? Terima gratifikasi. Dan dihukum loh. Kok bisa mereka itu tidak suka dikritik bahwa mereka itu juga menjadi salah satu tempat sarang mafia. Kita lucu kalau kayak gitu ya. Desmond pun bilang kemarin gak lama tuh di berita MA sarang mafia. Nggak ada yang overreaktif. Jadi kalau saya lihat nih, bro, lo apa namanya, gimana menurut lo? Kita ada 4 pilar penegak hukum. Benar. Advokat, polisi, jaksa, hakim. Advokat, saya lihat kita paling sering dicaci maki. Oh, jangankan cuma dikatain advokat nggak bener, ya banyak lah yang istilahnya bahkan dipersekusi, ya kan, yang ditangkap penyalahgunaan penyidikan. Kejaksaan mana ada? Nah itu, Ya kan, Bang Diminya penyalahgunaan di situ, penyidikan ya. kagak ada. Padahal kan secara kinerja sebagai penegak hukum mana sama, ya kan? Itu dia. Bukan kita undang-undang. Maksud saya adalah kalau advokat melakukan kesalahan, Ya. ya kan, boro-boro dikritik dulu, langsung ditangkap, Langsung ditangkap. kriminalisasi, ya kan. benar. Nah, polisi mana ada, Sambo aja susah di penjaranya. Kita, sorry ya, kita ngomong istrinya aja itu kan, itu tersangka loh, sorry, statusnya ini yang netapin Tapi belum ditahan sampai sekarang. nggak ditahan. Nah itu. Sama jaksa juga nggak ditahan udah P21. Padahal ya, saya melihat sebuah video, bro. Itu video ini adalah dari orang nomor 1 nih di kejaksaan ya. Jadi orang nomor 1 di kejaksaan, gembar-gembornya seperti ini. Ya, kita coba setel nih di sini. Orang nomor 1 kejaksaan. Ini. Dia bilang apa? Jaksa Agung RI. Judulnya Tajam ke atas, humanis ke bawah, judulnya nih. Saya tidak menghendaki ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Melainkan lebih dari itu. Nuntut adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang dengan berpangkal pada hati nurani kalian. Hati nurani. Saya tegaskan pada ceramah saya kali ini, benar beranjak dari tataran empiris. Penegakan hukum dewasa ini cenderung mengedepankan legalitas formal pada aspek kepastian hukum. Nih, kalau kita dengar suaranya nih kayak apa namanya, istilah-istilah hukum, formal, logistik, empiris gitu ya. Enak lah didengar telinga. Enak banget gitu ya kayaknya pencitraan ya. Tapi ini kan judulnya kata dia tajam ke atas. Saya cuma mau tahu Pak, ya kan, kalau kita bicara tentang tajam ke atas, saya baru lihat dakwaannya Henry Surya, dakwaannya. Jadi disusun dakwaan itu secara alternatif kumulatif. Dia masukin undang-undang perbankan pasal 46 atau 372 atau 378. Nah, abang yang seorang advokat, kalau kita bikin alternatif di situ dengan atau 372 atau 378,
Kalau yang pasal perbankannya tinggi, ancamannya 5 tahun minimal, maksimal 15. Tetapi dibikin atau. Iya, kan itu menguntungkan kepada terdakwa. Menguntungkan banget kan? Jadi inilah, apakah Jadi, ini... seakan-akan disuruh memilih ya, mana yang paling menguntungkan kepada dia ya? Jadi gini, jadi kalau saya lihat, dia seolah-olah berat. Ini ancamannya, yang ini 15 tahun, di atas nomor 1. Nomor 1. Tapi dia nggak lihat bahwa yang di kedua, ketiga, keempatnya atau. Jadi kalau atau, pertanyaan saya, bisa nggak misalnya jaksa pilih yang di atas, nih undang-undang perbankan, tapi hakim bilang nggak 372 aja yang terbukti, boleh nggak? Itu Boleh kan? boleh. Karena ada ataunya. Karena kalimat atau. Nah, yang membuat itu jaksa. Semestinya kalau jaksa punya keyakinan dan memang bertujuannya menghukum, menurut saudara, ini korban katanya digembar-gemborin dari 6.000 naik 14.500, sekarang dia bilang 26.000 kejaksaan. Wah, dia bikin headline, skema ponzi terbesar di Indonesia, 106 triliun katanya kerugian. Ya, kira-kira kalau yang kenanya ataunya, karena sama jaksa dibikin alternatif, diancamnya ancamannya cuma 378, ancamannya berapa tahun bang kalau 378? Ya, 4 tahun ya, 4 tahun tuh. Iya. Kalau ancaman 4 tahun bisa nggak dituntut 6 tahun? Nggak bisa toh, nggak bisa di atas 4 tahun. Nah kalau anggap dia dituntut 4 tahun, divonisnya 4 tahun. Adil nggak sih menurut abang? Itu, justru disitulah kelemahannya. Jadi sebenarnya kita melihat orang yang bersalah ini dari mana? Kenapa kemudian orang yang ngambil singkong hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup makan, ya itu dihukum secara tidak adil dan apa yang dituntut dan dikabulkan. Tapi kemudian orang ya mengambil uang masyarakat ya secara tidak berwenang atau menipu atau melakukan hal-hal yang orang menyerahkan semua kekayaannya dengan dia dengan iming-iming keuntungan dan tidak terbukti hanya 4 tahun. Itu dia. Kalau nggak kita jadi mafia aja, Iya. Saya juga berpikir saya begitu. juga Kalau begitu. Saya ambil triliunan, udah. Mau saya di penjara sebagai masih terlibat. kalau mau kaya ya udah. Nah itulah. Kita jadi penjata aja bro. Benar. Ini ada satu lagi Pak. Lucu Ini ya satu kalau. lagi, Pak. Jadi negara ini membuat sistem sehingga mereka ini mau drive away, mau menghancurkan orang-orang yang baik. Kalau saya lihat jadinya kayak gitu. Iya. Kenapa? Karena nggak ada rewardnya untuk jadi orang baik. Nah. Kita bilang, ada sarang mafia di sana. Harusnya dicek dulu dong. Benar nggak bro? Kalau saya bilang, ada kotoran sana. Ada kotoran. Petugas kebersihan mestinya mana coba lihat dulu, ya kan? Dibersihin. Buktinya mana? Oh iya ada bersihin, ini kagak. Itu dia. Apaan? Kotor? Lu menghina ya si gue ya laporin polisi. Apa itu? Jadi begitulah Pak. Kita lucu ya. Amburadul, sistem penegakan hukum itu amburadul bagi oknum-oknum ya. Jadi Pak, saya ada Pak. Jadi kemarin, ini ceritanya kemarin, karena saya ada lagi dengan perkara itu di Jakarta Timur. Ini salah satu jaksa yang ruang lingkup kerja di Jakarta Timur. Menurut Bapak, kalau terdakwa bertemu dengan jaksa penuntut, itu ada apa? Ya nggak boleh dong. Tidak boleh. Karena gini Pak, terdakwa itu ya kan sudah punya PH, penasihat hukum. Nah, benar. Sedangkan jaksa ini adalah PH dari si korban. Dan itulah yang terjadi. Yang terjadi, terdakwa bertemu dengan jaksa itu. Wajar dong kita berpikir negatif. Wajar. Karena ketika kita panggil jaksanya lari. Makanya. Jadi ketika dipanggil rekan saya, bang, dia lari. Terus si terdakwa itu cepat-cepat lari. Terus kita konfrontir kepada Satpam. Ya, dia menjawab ragu-ragu. Nah, kalau kita melihat di situ, ini saya ada punya bukti foto. Si terdakwanya baru keluar dari ruangan jaksa itu. Ya. Artinya kalau kita melihat di situ, apa yang terjadi? Apa yang mau kita banggakan lagi dari penegakan hukum? Ini, maaf agak kurang. Ini terdakwa
yang baru bertemu dengan oknum jaksa tersebut. Dan ini nyata, Pak Alvin. Betul. Jadi gini Bang, ketika video saya itu muncul yang judulnya Kejaksaan Sarang Mafia, terus di mana para masyarakat melihat nih kejaksaan itu overreacted, terus langsung pada laporin saya ke polisi. Masyarakat mensupport saya loh. Iya. Saya kasih tahu, terlepas dari karangan bunga yang dikirim di Kejagung, kalau karangan bunga dikirim ke Kejagung itu jelas phony, palsu. Kenapa Bang? Informan saya bilangin bahwa pagi-pagi itu 46 karang bunga dikirim oleh toko bunga yang sama Bang. Jadi gini, kalau masyarakat yang berbeda yang ngirim harusnya tokonya beda. Diantarnya waktunya beda Bang, bener dong? Masa bisa 46 pihak mengirimkan waktu yang sama, hari yang sama, toko bunga yang sama? Itu kan aneh. Harusnya 46 itu 46 toko bunga yang berbeda. Ngerti ya? Kalau Abang lihat tulisannya juga sama. Seolah-olah mengeluhkan nih si Jaksa Agung nih, si Burhanuddin nih. Ya. Nah, tapi hal ini Bang memicu amarah masyarakat. Terutama advokat-advokat Bang. Jadi saya kasih tahu Abang, sudah ada beberapa advokat memberikan ke saya borok-borok advokat lain, borok-borok oknum kejaksaan. Ya, jadi ada kasus yang bahkan sampai melibatkan ya membuktikan bahwa Kejagung ini sarang mafia. Ya, sampai mantan Jaksa Agung pun di situ bermain dalam lelang. Saya ada bukti-buktinya nih Bang, banyak nih. Ada ya? Ya, selain dari bukti yang saya punya sendiri, Bang. Nah, jadi sebenarnya saya kemarin itu udah memberikan tantangan untuk debat kepada Jaksa Agung. Berani nggak? Berani nggak? Maksudnya kalau berani, saya kasih lihat. Atau mungkin Bapak ini suratin. Nah, ini Bang, jadi saya mau menantang debat, maksudnya gini loh. Normal dong masyarakat memiliki pertanyaan, memiliki keraguan terhadap pejabat. Itu seharusnya menjadi kewajiban seorang pejabat untuk menjawab loh Bang. Bener dong? Contoh halnya, ini yang saya sepele aja. Sebenarnya ini Bang, saya mau tanyakan langsung ke mukanya Jaksa Agung. Cuma saya bilang, kalau Jaksa Agung punya kejantanan harusnya datang. Ya kan? Dong, kita debat dong, kenapa mesti takut? Secara ilmiah. Aduh iya, apalagi kalau saya lihat Jaksa Agung ini doktor loh, DR, ST, Burhanuddin, SH, MM, MH. Jabatannya banyak banget titelnya ini Bang. Ya kan, jadi kalau saya lihat titelnya ini panjang banget ini, doktor di depan, ya kan? Tapi tidak berani. Nggak berani. Pak Alvin untuk debat secara. Nggak berani, sarjana hukum pidana, magister manajemen, doktor. Jadi ini orang pintar tapi kok ngelawan, ya sorry ya. Bang, saya kuliah tuh cuma di STIH, ilmu hukum. Orang kalau saya tanya, lu kuliah di mana Vin? Saya bilang STIH Gunung Jati. Apaan tuh? Pertanyaan mereka gitu, apaan tuh? Mereka nggak tahu Bang, nggak apa-apa. Saya nggak menganggap itu sebagai sebuah hinaan. Saya anggap sebagai sebuah pujian. Tapi gini Bang, yang menarik, saya dapat ini dari sumber masyarakat, ya Bang. Seorang Jaksa Agung, sebenarnya saya mau nanyain langsung ke mukanya sendiri. Benar. Tapi kalau orang yang nggak berani, nggak punya nyali, ya kita mau gimana Bang? Nggak mungkin dong gue seret ke sini kan? Nanti jadinya wah seolah-olah ada apa ini. Jadi gini Bang, sebenarnya Abang lihat di sini ya. Saya nggak boleh kasih lihat ke kamera, tapi nanti ini saya akan berikan datanya berupa aduan ke Jamwas. Saya yakin dan pasti nggak akan ditindaklanjutin Bang. Ya Jamwas, kacungnya Jaksa Agung, nggak mungkin dia berani meriksa Jaksa Agung. Nah, tapi ini Bang, kalau saya kan dibilang kemarin pembantuan, membikin KTP palsu. Kalau ini jelas nih Bang, ya kan palsu ini. Kenapa? Satu orang punya 3 tanggal lahir yang berbeda Bang, yang digunakan. Ya kan? Nah ini Sesinya negatif ya? Iya, kita lihat Bang, ini Abang lihat data kartu elektronik nih, nomor kakak ada, Dr. ST Burhanuddin. Ini data dia yang di Jalan Ayub nomor 3, Jakarta Selatan. Tanggal lahirnya 17 Juli 1960. Juli, baru ulang tahun ya? 17 Juli 1960 Bang. Lihat tahunnya ya, yang di sini 1960 ya, yang di Jakarta Selatan. Nah, dia juga punya KTP Bang, data KTP elektronik lagi nih di sini, yang ada di Jalan Pitanala.
Ya, Pitanala, lihat tahunnya. 59. 59. Mundur setahun. Mundur setahun, Bang. Ini ada lagi data yang dia submit ke kejaksaan, Bang. Ini dari kejaksaan waktu dia jadi jaksa agung muda Datun nih. Dia tulis di sini 1954. Lebih mundur lagi 6 tahun. Nah, saya sebenarnya mau nanya sama jaksa agung. Oi, tanggal lahir lu yang bener yang mana, Bos? Dia normal dong gua nanya dong. Iya. Sebagai pejabat publik. Iya. Pejabat publik. Berapa umurnya, berapa tahunnya saya nggak tahu. Iya. Normal dong, karena dia pejabat publik. Iya. Saya bertanya itu normal. Iya dong. Bukan mau tahu pribadinya dia nih. Benar. Ini satu, ya kan? Ini sebenarnya saya mau tanyakan pribadi langsung. Terus dari yang memberikan ke saya ini pun juga sebenarnya ya memberikan informasi bahwa katanya, ya kan? Ini makanya saya mau nanya sama Jaksa Agung, ya kan? Katanya itu Bapak ini punya banyak istri, bener nggak? Gitu loh. Saya mau nanya nih, saya nanya, ya kan? Berani nggak jawab ke masyarakat? Karena kenapa? Bapak nggak jawab, ini juga jadi pertanyaan di masyarakat, Pak. Ya kan? Jadi jangan karena saya bertanya, terus, wah, Anda kenapa bertanya? Karena saya bertanya, karena kalau berdasarkan hukum, Anda itu hanya boleh punya satu istri, karena Anda apa? Pegawai negeri, aparatur negara. Boleh dong saya nanya, saya nanya. Boleh dong, sebagai warga negara baik dong. Nah, terus bahkan beredar yang lebih ini lagi, Bang, di masyarakat, ya kan, bahwa Pinangki itu katanya ada hubungan romantis juga sama si Burhanuddin. Saya justru mau nanya sama dia. Kita nanya lagi. Saya mau nanya, bener nggak nih gitu loh? Karena saya nggak bisa, Bapak nggak berani ketemu saya dan saya nggak bisa nanyain langsung. Saya nanya nih melalui YouTube ini, ya dong. Saya nanya, Pak, bener nggak Pak ada hubungan sama Pinangki? Coba kalau Bapak memang punya kejantanan, silakan jawab. Kalau memang nggak punya, ya udah. Kita nggak bisa maksa, bro. Iya dong. Karena kenapa? Supaya nggak ada presiden-presiden yang negatif. Toh. Betul. Karena Alvin Lim aja, Pak. Karena pembantuan, lo tahu nggak tuntutan gue berapa? Berapa tuh, Pak? 6 tahun, Bos. 6 tahun. 6 tahun. Diputus 4. Nah, Pinangki, ya kan, sweetheart. Korupsi berapa? Udah membantu, ikut pula. Tuntutnya cuma 4 tahun. Nggak wajar memang. Nggak wajar. Ya. Dan awalnya pidana 10 tahun, terus diturunin, dibanding, kagak kasasi. Padahal masyarakat minta dia kasasi. Dan katanya saya dengar udah keluar. Udah keluar 2 tahun doang. Inilah yang divonis. Ini yang jadi masalah. Kemarin si Jokowi kan ngomong ke Mahfud. Ya kan, sering sekali koruptor-koruptor itu dimasukin ke dalam sistem MA, di courting. Coba bro, lu bayangin. Gua yang dibilang katanya malsuin nih, ya kan. Ini pun masih banding nih ya, masih asas praduga nggak bersalah. Bisa aja gue divonis bebas. Ya toh, dibanding atau dikasasi. Tetapi yang saya mau garis bawahi tuntutannya 6 tahun, Bos. 6 juta perak. 6 juta. Pinangki 4 tahun. Dan 6 juta itu bukan kerugian negara. Bukan. Tapi ada orang merugikan ke negara hanya dituntut 4 tahun. Dan sudah lepas. Udah lepas. Hebat kan? Nah, Indosuria ancamannya cuma 4 tahun, bro. Kan itu ada alternatif. Kerugian 106 triliun masih dibikin. Nah, makanya, sorry ya, aku mau nanya pendapat kamu nih. Normal nggak ketika Jaksa Agung bilang kayak begini, hukum tajam ke atas dan humanis ke bawah, dia merasa udah kayak begini. Lihat, dia bicara nih, dia kasih tahu ke jaksa-jaksanya. Dia bilang, ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan. Penuntutan asal-asal tanpa melihat rasa keadilan. Nah, pertanyaan gua, kalau sama-sama kerugian, ini 6 juta, yang ini 106 triliun. Dia ancaman maksimal 4 tahun, maksimal bisa dituntut 6 tahun nih kalau diambil alternatif 372 atau 378. Pertanyaan saya, memenuhi rasa keadilan nggak, bro? Ya. Kalau lu lihat, dari jumlah kerugian ini 6 juta, ini 106 triliun. Saya bilang, saya sebenarnya lucu ya. melihat perkara itu dari segi rasionalisasinya saja. Ya kan? Dengan kerugian
negara dituntut 4 tahun, saya rasa itu udah nggak wajar. Nggak wajar. Makanya saya bilang tadi, pencuri singkong itu langsung diadili, ya kan? Tetapi orang yang mengambil uang negara dengan kepentingan pribadi atau menyusahkan masyarakat banyak, tidak dituntut secara adil. Itu dia. Makanya saya heran. Jadi begini, sebenarnya kejadian bunga-bunga papan itu yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ya dong. Dari mana dananya? Betul. Siapa yang mendanai? Masa seluruh Indonesia memberikan bunga papan? Makanya ada pengirim Jatan Ras Indonesia. Nggak ada Jatan Ras Indonesia. Itu hanya membelagakan kampanye saja. Iya. Ya kan? Jatan Ras sekarang, apalagi yang Polda Metro Jaya, orang lagi nggak ada kasuditnya, nggak ada ininya, lagi pada keok kok. Kan lucu itu. Nah ini menjadi Itu yang seharusnya malah jadi fitnah, bro. Benar. Di mana kepolisian tidak menyerang saya, tapi dibikin seolah-olah kepolisian nyerang saya. makanya justru saya kaget Pak, di kampung halaman saya kemarin ada bunga papan itu. Nah saya bilang, dan itu ada sekitar katanya 10. Nah saya tanya, atas dasar apa? Yaitu atas nama yang aneh-aneh, atas nama perkumpulan inilah. Nah maksud saya begini, justru sebenarnya itu menjadi yang harus ditelusuri. Karena yang saya takutkan ini sudah by design. Iya. Ada yang mendanai. Nah dananya dari mana? Saya rasa kalau dana sendiri tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya di sini jaksa harus berbuat karena apa? Yang pertama, secara tidak langsung itu mempermalukan jaksa. Iya. Hei, lu kerja dong. Kalau memang benar lu penegak hukum, kerja dong. Dan yang kedua, itu menjadi presiden buruk terhadap persekusi itu, pembiaran nama itu menjadi presiden buruk bagi saya, Pak. Seharusnya kan begini, jaksa dengan pengacara itu harus kerjasama, Pak. Harusnya Kerjasama dalam mendudukkan keadilan. Betul. Dan kepastian hukum. Nah Betul. itu terjadi, bukannya duduk bersama, malah mempersekusi. Itu dia. Iya, jadi kami ini bingung sebenarnya. Jadi kita ini kan belajar hukum toh. Iya. Kita belajar hukum. Jelas rujukan kami itu adalah undang-undang. Betul. Ya. Undang-undang sampai hal peraturan yang paling bawah itu menjadi rujukan kita. Tapi kemudian hari ini ketika kita menerapkan undang-undang tersebut dengan analogi dan rasionalisasi kami, malah kita dipersekusi. Lalu sebenarnya apa yang diinginkan oleh penegak hukum, jaksa, kepolisian dan Mahkamah Agung, apa sebenarnya mau diharapkan? Saya sebagai tanda tanya. Apakah kemudian yang diharapkan adalah hal yang mereka mau, atau saya merujuk kepada undang-undang yang ada? Iya. Nah, jadi seperti kita dipaksakan, pengacara dipaksakan untuk seperti mati martir. Kritis salah, diam juga salah. Lalu kita gimana? Apakah kita sebagai pengacara hanya untuk membohong-bohongi klien dengan katakan bisa dan sebagainya dan menguras uangnya untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Ya. Kami ini pengacara belajar hukum itu ya kurang lebih 5 tahun. Betul. Banyak ilmu yang di situ kita pelajari tuh. Tapi kemana? Kemudian kita diarahkan, seakan-akan diarahkan dengan hal-hal yang ya orang anak SD aja bisa membaca bahwa orang yang membunuh itu pelaku tindak pidana. Anak SD pasti bisa mengucapkan itu. Iya. Tapi kalau kita boleh jujur, dalam sistem penegakan hukum itu menjadi kabur. Nah, jadi saya pikir Pak Polisi juga, ya kami sangat berterima kasih kalau misalkan Pak Kapolri bisa juga secara bersama-sama dengan kami usut siapa yang kemudian bermain di bunga papan itu. Kita nggak mau mengajari, mengedukasi masyarakat seakan-akan kami pengacara ini tidak bekerja dengan ketentuan hukum. Jadi sebenarnya ada pemahaman yang salah. Justru sebenarnya masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Albin atau pengacara-pengacara yang tegas, betul, kritik terhadap oknum-oknum
yang ada di kejaksaan ataupun ada penegakan hukum? Nah, buktinya itu simpel, Bang. Apa itu, Bang? Berita, ya, itu komentarnya puluhan, ada yang ratusan, 99% itu menghujat kejaksaan, Bang. Jadi nggak mungkin ada karangan bunga itu yang Abang bilang itu ya benar by design. Karena kenapa? 99% masyarakat itu mendukung kritik terhadap kejaksaan. Mereka tuh nggak puas di situ. Ya, 1% yang jawab sebaliknya, kalau menurut saya itu oknum-oknum pejabat-pejabat berkepentingan lah di situ. Tapi ini 99% saya hitungin itu, termasuk di Detik, ya. Dia kan ada Facebooknya tuh, saya lihat. Itu hampir 99% itu menghujat kejaksaan yang anti kritik, Bang. Kaget mereka. Iya, jadi Kan lucu. Ini kan udah bukti bahwa yang tadi Abang bilang, masyarakat itu mendukung kritik terhadap kejaksaan. Kenapa mereka kritik sebenarnya? Mereka tuh sebenarnya cinta sama kejaksaan, Bang. kita cinta. Kita kecinta. Kita itu cinta kepada kejaksaan, kita cinta terhadap Polri, kita cinta terhadap Mahkamah Agung, hakim-hakim, kita cinta. Betul. Yang kita tidak cinta itu adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan tersebut. Betul. Memperkaya dirinya dengan menguras dan memeras orang-orang yang mencari keadilan. Karena kalau mereka korup, yang rugi ada seluruh masyarakat. Itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau ada 1 orang, 10 orang, 100 oknum jaksa nih, ya kan, mengeksploitasi kekayaan negara dan koruptor itu diperas sama dia, dimintain suap dan lain-lain, penjahat-penjahat juga seperti itu, akhirnya nanti merugikan negara, merugikan masyarakat. Itu yang kita nggak mau. Tapi sebenarnya begini, Pak, itulah yang menjadi kelemahannya dalam hal ini institusi jaksa. Kenapa? Bukan hanya di satu kota saja ada oknum-oknum jaksa yang melakukan kesalahan. Mungkin di berbagai kota. Yang saya bilang tadi itu, Jakarta Timur. Kalau misalkan Bapak Kejaksaan Agung perlu mengkonfrontir saya terkait dengan kedatangan salah satu terdakwa menemui jaksa, ayo sini, Pak. Temuin saya akan tunjukkan siapa jaksanya, Pak. Tapi apakah kemudian jaksa tersebut akan Bapak proses? Ini yang menjadi permasalahan. Sulit jeruk makan jeruk. Tapi saya juga harus kritisi, Pak, ini Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Betul. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia ini harus juga melihatlah secara kacamata luas gitu loh. Iya. Ya. Harus. Dari sudut pandang yang luas. Kita ini demi perbaikan Indonesia, kita Lebih teriak. perbaikan, makanya saya bilang. Bukan diri kita sendiri. Benar. Kalau diri kita sendiri, kita bego. Kenapa? Kita rentan undang-undang ITE toh. Benar. Ya kan, tetapi karena kecintaan kita kepada pemerintah Indonesia, Iya. kita mau Indonesia berubah. Benar. Apapun kosnya. Benar. Itu. Jadi tidak ada lagi misalkan kita mencari keadilan itu harus menghadap ini. Mencari keadilan ini harus menghadap ini. Ini yang kita tidak mau. Kita mengerti tentang hukum. Pengacara itu jangan berbicara hukum sama pengacara, karena pengacara pasti akan mengerti tentang hukum. Ya kan? Tapi mari kita berbicara bagaimana membangun bangsa ini dari sistem penegakan hukum itu. Itu yang kita inginkan, Pak. Pak Alvin dengan saya mungkin sepakat bahwa kita cinta dengan Republik ini. Banget. Kita cinta dengan Indonesia ini. Makanya Sangat. saya bilang, Pak, ini saran saya, atau mungkin sebagai cinta saya terhadap Indonesia, Pak Presiden bisa melihat ini, Pak Presiden. Makanya saya bilang, kalau Pak Kejaksaan Agung Pak Burhanuddin sebagai pejabat publik juga anti kritik, ya, dan tidak menghentikan laporan-laporan polisi tersebut, kami duga bahwa Bapak juga merupakan salah satu memfasilitasi terhadap laporan tersebut, ya. Nah, ini perlu Pak Presiden lihatlah bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya bukan semata-mata untuk kepentingan kami, Pak. Tapi kami sebagai anak bangsa ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh founding fathers kita, Pak. Bangsa yang melihat sejarah Indonesia dari perjuangan-perjuangan dengan bambu runcing, dengan nilai kebersamaan. Pak Alvin ini bersama dengan saya, bersama masyarakat lain sepakat bahwa bangsa ini harus dirubah dari sistem penegakan hukum. Ya, maka pribadi saya mengatakan, ya, sudah layak. Bila mana kalau Pak Kejagung
ya tidak lagi ingin menjabat sebagai kejagung. Pak Presiden bisa melihat ini Pak, sosok seorang Alvin Lim bisa menjadi kejagung untuk menggantikan Pak Burhanuddin bila mana, ya. Tapi kami masih mengharapkan adalah hal-hal perubahan. Kami tidak benci dengan siapapun, tapi kami benci dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan penegakan hukum, malah memberikan wajah yang menakutkan kepada setiap orang mencari keadilan. Jadi gini, yang tadi dibilang sama Bang Sadan ya, saya mau perjelas, saya mau klarifikasi, bukan permintaan dari saya. Ini Bang Sadan ini dia baik sama kejaksaan. Dia kasih nasihat ke kejaksaan untuk menyelamatkan muka kalian. Karena kenapa? Kalau kalian cabut itu LP sekarang, kalian masih punya muka. Kalau LP itu jalan nanti satu persatu dan itu tidak bisa jalan karena tidak memenuhi unsur undang-undang ITE, kalian yang malu, ya. Apalagi kalau sampai pengadilan dan saya bongkar nih kebusukan dari kejaksaan, toh kalian yang akan. Jadi seperti yang saya bilang, pernyataan tadi ini ya, ini pernyataan dari Bang Sadan karena apa? Beliau ini peduli loh sama kejaksaan. Kalau buat saya nggak masalah. Silakan laporan itu jalan. Karena apa? Malah nanti menunjukkan borok kalian dan kalian yang malu. Ketika laporan-laporan itu tidak jalan, tidak naik, karena apa? Tidak memenuhi unsur pidana. Yang malu juga kalian. Udah keroyokan kalah lagi di situ ya. Jadi untuk menyelamatkan muka kalian, tadi Bang Sadan udah ngomong seperti itu. Kalau memang kalian masih bijak, kalau enggak, saya siap hadapi kok, nggak masalah. Itu cuma buang waktu saya aja, tapi nggak masalah buat saya. Ya malah yang ada nama saya makin naik. Ya cuma sekali lagi masyarakat akan melihat. Ini masyarakat sudah sangat kaget dan dikejutkan. Bagaimana kejaksaan sudah membuktikan bahwa satu, dirinya anti kritik. Kedua, dia nggak dewasa, bro. Orang namanya kalau dewasa dikritik pasti dia terima. Dia terima, minimal dia klarifikasi dulu. Ini dia nggak klarifikasi. Terus ujuk-ujuk laporin. Ya kan lucu kan, itu kan. Ya. Jadi kan berarti dia nggak mau dengerin, udah kayak panas banget itu kupingnya tuh. Ada apa? Atau memang nggak mau merubah, Pak? Nggak mau berubah kayaknya. Nggak mau merubah memang, Situ, merubah ya. tatanan. Dugaan kita sih begitu. Nah sebenarnya kalau mau boleh jujur ya, saya tadi ada beli ada beberapa referensi berita-berita di online, di Google. Salah satu aja ya yang perlu menjadi catatan bagi kejagung. Saya sekali lagi tidak benci dengan kejagung, tapi satu catatan agar profesionalitas kejagung Terjaga. terjaga. Ada kasus tindak pidana korupsi 2016 sampai 2020 di BPJS Ketenagakerjaan. Saya mau tanya itu sampai di mana? Kalau kita mau lebih jujur, ya sekarang sudah dilantik kepengurusan yang terbaru. Mulai dari direktur sampai ke komisaris. Ya. Pertanggungjawaban uang negara yang sudah dirugikan itu kemana? Ya. Kita harus jujur, kita harus transparan. Ya. Saya juga akan melihat ketika Pak Alvin Lim ini salah, saya katakan salah. Karena saya dengan Pak Alvin ini sering berdiskusi dan sering berbeda pendapat. Tetapi bagi kami akan sepakat dengan bagaimana penegakan hukum yang baik dan benar. Betul. Ya? Jadi sebenarnya udahlah, kejaksaan saya rasa move on dan berbenahlah dari dasar. Harus berubah, bro. Harus berubah ya. Kalau dia nggak merasa dirinya kotor, Jadi menakutkan. kalau dia nggak merasa dirinya kotor, apa yang mau dirubah kata dia? Gue udah bagus, udah perfect. I'm perfect. Lah terus apa yang mau dirubah, bos? Itu yang jadi ketakutan bagi saya. Bener dong? Contoh lu, bro, kalau misalnya lu merasa diri lu perfect, sempurna, nggak akan denger kritikan orang dong. Orang bilang, bro, lu penampilannya mungkin bagusan begini misalnya, atau makannya bagusnya begini, nggak akan mau dengar karena merasa you already feel fine, everything perfect. Bener nggak? Nah, Padahal orang ngomong seperti itu karena dia peduli sama lu. benar. Karena saya tidak mendengar, maka efeknya saya terima kan begitu kan.
Tapi kalau misalkan saya mendengarkan dia, tentu efek negatif tadi akan berubah menjadi positif. Iya. Bukan begitu. Nah ini. Karena kadang yang bisa melihat kita ini orang lain, bro. Itu, ya kadang saya pun nggak bisa melihat diri saya kerja. Sekarang saya sakit batuk-batuk jantung, ya kan? Saya kadang nggak berasa jalan terus, tapi orang yang lihat, bro lu istirahat lu begini. Orang melihat diri kita nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat nih muka saya sekarang kayak gimana nih. Mau berantakan kah, rapi kah, atau gimana, nggak bisa ngelihat. Kadang bini saya yang bilang, nggak cukuran. Saya kadang nggak berasa udah ada tumbuh misalnya kubis dan jenggot, itu contoh sepelenya, bro. Jadi seseorang mengkritik, apalagi cuma bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, Desmond aja kemarin bilang MA sarang mafia. Iya. Tapi nggak ada overreacted dari MA kan. Ini loh, jadi sangat lucu. Ada apa? Apakah karena ada sentimental khusus Kejaksaan Agung terhadap saya? Nah kalau ini terjadi, ya berarti Jaksa Agungnya nggak profesional juga dong. Katanya equality before the law. Ya kan, humanis. Itu hanya mungkin lip service saja, Pak. Itu dia, saya bingung. Tercatat secara rapi, tidak untuk diterapkan. Iya, itu makanya yang saya bingung. Ya, jadi kita nih sebagai advokat mau bersih, katanya disuruh bersih, mau bersih, kita salah. Ya, jadi kan presiden selalu bilang, taati undang-undang, taati hukum. Lah kita ini lawyer-lawyer yang mau taati undang-undang dan taati hukum. Iya kan, nggak boleh kita berontak. Kita nggak mau berontak, kita kritik. Kita yang dilaporin polisi. Lucu ya. Kalau kayak begini kan jadi membuat efek orang ya. Mungkin kalau Alvin ini mesti nggak mundur, tapi kan orang-orang lain berpikir, ngapain gue pusing-pusing kritik kalau kayak begitu. Ini loh. Gimana menurut bro? Ya kalau menurut saya sih apa ya? Jadi saya udah tidak bisa berkata-kata lagi, Pak. Kalau terkait dengan orang-orang yang tidak profesional itu. Ya seperti Bapak bilang tadi, yang melihat kita itu bisa sempurna atau tidak itu ya orang lain. Bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita yang memuji diri kita itu istilahnya tidak adil, curang namanya. Iya. Jadi ya memang kalau saran saya terakhir, Pak ya. Ya Pak Burhanuddin Kejagung itu ya bersifat adil dan profesional saja. Ini banyak laporan jaksa-jaksa itu ya secara internal Bapak selesaikan secara dewasa dalam hal ya Bapak punya kewenangan sebagai pimpinan, ya kan. Akan ada presiden buruk, Pak, masyarakat akan melihat. Ya, saya juga mau peringatkan kepada oknum-oknum yang membuat bunga papal, ya kan. Secepat kilat Anda berlari saat ini, di kemudian Anda akan terjatuh dan Anda akan diketahui banyak orang, ya. Jadi kalau Anda tidak mau jatuh dan diketahui banyak orang, maka ya bertobat, bertobat. Ya jangan lagi lakukan hal yang salah seperti itu. Jangan mempromosikan diri untuk melagakambingkan orang-orang yang lagi memperjuangkan keadilan, ya kan? Mungkin saya cerita aja, Pak. Jadi biar lebih adem sistem penegakan hukum kita. Kami juga mau bekerja dengan ilmu yang kami miliki, ya. Jadi kami tahu batas ilmu kami. Jadi percuma kalau kami bicara tentang hukum, belajar tentang hukum, kalau juga hanya kemudian ada hal-hal lain koordinasi dengan ini, ya saya rasa nggak usah belajar hukum, ya kan, Pak. Jadi pengacara itu juga saya himbau lah teman-teman pengacara, ayo kita tunjukkan kita itu orang penegak hukum, kita tuh masuk dalam 4 pilar itu loh. Ayo kita tunjukkan, ayo kita masih oleh oknum-oknum yang sangat-sangat jahat, kita berantas semua. Pasti ketika pengacara-pengacara bersatu, maka kemungkinan besar, harapan kita besar, Pak. Ya. Sistem penegakan hukum pasti akan berubah. Betul, saya setuju. Saya ingat dengan apa kata Soekarno, Pak.
berikan saya mungkin hanya 5 atau 10 pemuda ya, saya akan guncangkan dunia, dia bilang. Nah hari ini bukan saya mengucapkan teman-teman lawyer, tapi berikan hatimu, hai para lawyer-lawyer, mari bersama-sama kita melawan ketidakadilan. Mungkin itu Pak, Betul. statement saya yang terakhir Pak, agar sistem penegakan hukum kita di Republik ini bisa berubah Iya. Pak. Jadi statement saya yang terakhir, bro. Ya. Rekan-rekan advokat itu sebenarnya mereka nggak merasa bahwa mereka dari 4 aparat penegak hukum, Ya. mereka sebenarnya yang paling powerful. Ya kan, kenyataannya di lapangan sekarang, advokat-advokat itu selalu tertindas. Kita mau jenguk klien susah. Kalau di penjara tuh, izin dulu ya sama penyidik. Di rutan, nggak bisa jadwal besuk di situ. Padahal undang-undangnya ditulis kapan aja mau ketemu bisa. Di situ ya. Dan hal-hal lain bro. Jadi, tuh kemarin belum lama di kepolisian ada yang advokat ditolak. Dia bilang, ini masih dalam tahap saksi, nggak perlu, kalau tersangka baru nanti. Jadi ada-ada aja gitu loh ya. Jadi merasa mereka tuh salah di situ. Kenapa? Karena selama ini advokat bisa diperlakukan seperti itu karena kita terpecah belah. Kalau kita semua bersatu, ya kan? Saya kasih tahu simpelnya kok. Uangnya aja kita yang pegang. Ketika ada klien datang pertama kali, dia kan ke lawyer dulu. Baru nanti urusan jaksa di penuntutan, pengadilan itu kan belakangan. Jadi kita yang sebenarnya kontrol, bro. Ya, ini yang harusnya mindset ada di lawyer, di mana lawyer bilang, saya yang pegang duit, saya tidak mau kasih sogok ke kamu. Kamu melawan saya, ayo kita naikin media, kita bikin orang-orang tahu lu oknum, pasti takut dia. Ya karena disitulah nanti baru tercipta lawyer itu bisa fight berdasarkan otak dia. Kita di pengadilan tuh berantem lawyer dengan lawyer, berantem ilmu. Itu impian saya, bro. Ya kan kalau sekarang kan istilahnya kan lawyer A lawan lawyer B. Wah ini sogok 500, ini 700. 700 pemenang. Kan lucu. Ini apa ya kan? Ijazah bodong. Ini ijazah UI plus UGM plus universitas lain. Ya kan universitas ternama nih. Ini bodong. Menang. Karena nyogok lebih gede. Lah apa serunya kalau di situ? Itu kan ngerusak, melecehkan sebenarnya ke pengacara ini. Jadi seharusnya ya kan kita itu memang udah harus single bar. Cuma ya rekan-rekan senior kita ini kadang susah untuk mereka melepaskan tongkat jabatan. Ya, itulah kerinduan kita. Kerinduan kita tuh di situ. Kita supaya mereka bersatu dan kita bersatu Iya. melawan ketidakadilan itu. Sehingga nggak ada lagi nanti misalnya pengacara ya kan, wah menghalangi penyidikan, tuntut 12 tahun. Ya. Menghalangi penyidikan, dituntut 12 tahun. Gue lihat terakhir kali polisi yang merekayasa penyidikan, cuma apa? Ada yang nggak di PTDH itu. Itu yang di Polda. Ada yang namanya Pujiarto tuh. Ya kan, itu nggak di PTDH bro. Cuma dimutasi doang. Kena pidana juga kagak. Ada apa ya? Kan lucu. Iya. Iya kan, kalau lawyer ancaman 12 tahun pidana. Tapi kalau polisi, jaksa melakukan kayak begitu, apa? Sanksi etik doang. Nah ini, kerinduan saya ini memang harus ada pembenahan. Karena mereka itu masih sarangnya. Itu yang kita tahu kayak Pinangki, itu yang kita ketahui. Yang kita nggak tahu berapa banyak, nggak mungkin nggak ada. Itu maksud saya. Ya. Makasih kepada advokat Sadan Sitorus yang sudah menyampaikan apa pemikirannya yang jenius dan berani lah di situ ya. Lebih Alvin. Jadi lebih berani banget. Justru saya melihat Bang Alvin juga yang menjadi patron kan keberanian tersebut kan. Nah. Kalau advokat-advokat mulai tertular virus-virus kami gitu lebih banyak kan bagus ya. Iya. Bro, lu bayangin nggak? Satu orang Alvin Lim aja ditakutin oleh seluruh kejaksaan, bro. Lo bener kan satu orang. Gimana ada 10 kayak gua? Iya. Teriak itu bisa kencing berdiri tuh oknum-oknum kan. Lo bener kan? Di persidangan juga yang ngeroyok saya 11 jaksa teriak-teriakan.
Mereka menunjukkan gimana aksi premanisme mereka. Kalau gua normal teriak, gua terdakwa katanya gua penjahat toh. Kalau dia kan jaksa yang suci, ya toh. Kok nggak bisa jaga tingkah laku dia? Itu yang jadi pertanyaan saya. Ya itu memang. Jadi Ya, perlu berbenah tadi lah. ya. Perlu berbenah menjadi arah yang terbaik. Tapi kalau dia merasa dirinya sempurna, nggak akan bisa berbenah. Apa yang mau dibenahi dia merasa dirinya sempurna? Tapi merasa dirinya merasa. Merasa. Harusnya dia bener-bener nanya ke masyarakat ya. Benar nggak apa yang saya lakukan? Jangan lihat papan bunga ya bro ya. Iya. Gitu kan. Jadi papan bunga itu kan hanya Oke, bro. saja. Oke. Salam cerdas hukum Oke, bro. hukum.